Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ketemu lagi di APM Motor Channel, mantap. Di pagi hari ini yang sedikit mendung ini, saya akan membahas tentang aki. Di sini saya juga akan membahas cara merawat aki motor agar tidak cepat rusak ataupun soak. Ya. Sebenarnya apa itu aki itu? Aki itu adalah merupakan aki ini adalah suatu komponen yang sangat penting dalam suatu kendaraan. Di samping sebagai penyalur komponen kelistrikan seperti adanya rating, adanya lampu, dan di area speedometer. Ini merupakan banyak sekali kegunaannya daripada aki. Maka dari itu, aki perlu perawatan ekstra agar tidak cepat rusak ataupun soak. Biar fungsi daripada aki ini di kendaraan dapat berfungsi secara optimal sehingga tidak ada kendala saat motor dikendarai. Nah, sebenarnya aki itu ada dua. Ada dua jenis, yaitu aki kering dan aki basah. Kalau ini jenisnya aki yang basah ini. Aki basah itu disebut aki basah ya karena di dalamnya menggunakan suatu cairan kimia, kalau tidak salah itu namanya asam sulfat atau H2SO4. Untuk jenis ini perlu perawatan yang ekstra dan berkala. Usahakan cairan selalu di batas optimal ini. Ini di sana ada batas, ada garis biru, ada dua garis biru ini. Usahakan ini jangan sampai di bawah yang minimal, harus di atas ataupun di tengah-tengah, ataupun ngisi pun jangan sampai full ke sini. Ini di sana ada batasnya. Ini misalkan mau penggantian aki, penggantian cairan, ini usahakan jangan sampai full ke sini. Soalnya nanti kalau full tidak ada rongga udara. Ini maksimal ada di batas yang upper. Di sini ada upper, ada level. Nah, ini usahakan di upper ini. Jadi itu penggantiannya seperti itu ya. Karena kalau misalkan itu tidak terjadi tidak maksimal dalam pengisian di sini, ini akan terjadi kerusakan juga. Sehingga arus yang dihasilkan tidak bisa maksimal dan sehingga akinya mudah sekali rusak. Itu salah satunya ya. Yang kedua adalah aki kering. Aki kering itu adalah ya tidak menggunakan suatu cairan. Cairannya biasanya digantikan sejenis kayak gel itu di sini, kayak sejenis gel itu. Jadi gel itu tidak mudah menguap. Sehingga pemakaiannya lebih lama atau lebih awet, sehingga kalau aki kering itu disebut juga dengan maintenance free atau bebas daripada perawatan. Itu yang aki kering. Tapi untuk aki basah selalu dirawat. Perawatannya memang harus selalu dikontrol. Nah, untuk itu saya akan cara merawat daripada trik daripada merawat agar aki itu awet ya. Satu adalah penggunaan daripada lampu aksesoris. Bila mau menggunakan aksesoris, janganlah terlalu berlebihan. Karena pemakaian arus yang berlebihan atau penambahan daripada lampu yang berlebihan itu akan merusak aki pada motor. Misal penambahan lampu ataupun penambah klakson, atau mengubah standar pabrik. Karena bila mengubah dari konsumsi standar aki akan cepat rusak, terlalu banyak beban sehingga konsumsinya terlalu berlebihan. Itu janganlah menaruh ataupun memberikan tambahan lampu yang berlebihan. Yang kedua adalah jangan memaksakan starter elektrik. Bila motor sulit dihidupkan itu
berlaku bagi yang ada starter tangannya ya. Karena starter elektrik banyak sekali itu mengkonsumsi sumber daya, jadi harus aki. Bila sulit dihidupkan starter, lebih baik sebagai alternatifnya supaya lebih mudah saat motor dalam keadaan sulit di start tangan, pergunakanlah starter daripada engkol kaki. Jadi misalkan sulit dihidupkan, biasanya itu terjadi pada pagi hari ataupun saat dingin, itu misalkan motor sulit dihidupkan, jangan sekali-kali memaksakan starter yang ada di tangan. Yang di sini ini. 3 adalah hidupkan motor minimal 15 menit setiap harinya. Bila keadaan tidak dipakai ataupun dalam keadaan motor itu tidak dipakai dalam suatu kegiatan, itu sebaiknya aki harus selalu diisi atau di charger supaya dayanya tidak menurun. Dan usahakan saat pagi hari gunakan engkol kaki saat mau menghidupkan motor, dan panasin motor kurang lebih 15 menit supaya aki terisi dengan sempurna. Yang keempat adalah periksa kondisi terminal daripada aki. Di sini ada terminal, ada 2 terminal ya. Ini bila ini kotor ataupun kendor, ini akan mengakibatkan berpengaruh sekali ya terhadap suatu pengisian. Misalnya ini jadi kotor sekali, ini usahakan bersihkanlah dengan menggunakan cairan WD-40, saya pakai WD-40 ataupun menggunakan air panas. Karena kalau di sini kotor, ini suplai daripada kiprok ini kabel merah di sini ini tidak akan maksimal, sehingga pengisian aki itu tidak full, sehingga saat penggunaan aki selalu tekor. Di situ cek dulu di area sini, bila terjadi tekanan seperti itu. Lu usahakan di sini bersih, tidak ada kebocoran. Sini misalkan ini bocor, ini misalkan yang menggunakan sistem aki basah, ini sangatlah riskan, soalnya cairannya akan keluar dan menempel pada bagian bodi sehingga motornya akan menjadi korosi ya. Di situ yang keempat. Yang kelima adalah cek periksa daripada kiprok. Ini di sini kiprok itu selalu mempunyai peranan sangat penting. Ini kiprok, soalnya kiprok ini adalah mensuplai semua kelistrikan yang berasal dari kiprok, yang berasal dari spool ini masuk, keluarnya adalah kabel merah, dan kabel merah ini adalah yang mensuplai aki. Ini dari ini kabel merah ini menuju ke sini, ini dibagi 2. Ini ada 2 kabel, yang satu yang menuju ke kontak, yang satu menuju ke aki. Yang satu yang menuju ke aki adalah sebagai pengisian. Bila ini terjadi suatu kesalahan atau error di area sini, ini aki tidak akan berfungsi dan tidak akan mengisi. Oleh karena itu kiprok sangatlah penting. Sedangkan ciri kiprok itu udah error, itu biasa ditandai dengan adanya lampu yang redup ataupun terang, tapi terangnya tidak stabil, sehingga balon lampu itu semua yang berupa balon bisa putus secara bersamaan, langsung putus, bisa lampunya gasnya digeber. Terus di sini kiprok ini saya lampu ya. Saya kira itu saja ya, sudah jelas ya untuk pengisiannya. Di sini saya ungkap sekali lagi bahwa masalah aki itu sangatlah penting. Saya ulas sekali lagi dari depan, yang namanya aki itu merupakan suatu komponen yang sangat dibutuhkan oleh sebuah motor untuk mensuplai semua arus kelistrikan yang ada di motor. Oleh karena itu perlu dirawat. Ini aki sebenarnya ada dua aki basah dan aki kering. Aki basah itu aki yang menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4. Sedangkan aki kering itu tidak menggunakan cairan, dia menggunakan sebuah kayak gel itu, jadi lebih awet.
Olahan itu yang disebut dengan aki kering itu mudah tahan lama, bebas dari perawatan karena tidak perlu cairan. Itu. Yang ketiga adalah trik merawat aki agar tidak cepat rusak. Satu adalah jangan menggunakan lampu tambahan ataupun aksesoris lampu yang berlebihan karena akan menguras daripada arus aki sehingga mudah sekali habis. Misalkan penambahan seperti klakson, lampu dan lain-lain yang melebihi daripada batas pabrik itu akan merusak aki. Sesuaikan dengan standar pabrik. Karena sifatnya daripada aksesoris itu sebenarnya hanya untuk bagus-bagusan gitu ya. Jadi itu akan merusak motor bila tidak didukung dengan alat-alat tertentu. Terus jangan memaksakan elektrik starter. Bila motor dalam keadaan dingin atau pagi hari, gunakanlah engkol kaki untuk menghidupkan motor, dan itu sebagai alternatif untuk menghemat daripada arus BBM, arus listrik yang ada di aki. Yang ketiga adalah panasin mesin motor berkisar 10 sampai dengan 15 menit supaya kelistrikannya berjalan normal, oli-olinya juga normal semua, akinya juga terisi penuh, baru kita lakukan menggunakan starter daripada tangan. Karena dengan pemanasan kurang lebih 10 menit itu aki sudah terisi dengan full. Itu kalau kondisi aki masih dalam keadaan yang bagus. Terus yang keempat adalah ini terminal aki. Terminal aki ini sangat penting sekali di sini. Ini usahakan jangan sampai terminal ini adalah kotor ataupun lembab ataupun kena bercak-bercak putih karena adanya baut ini yang kendor. Karena baut yang ini kendor ini akan mengakibatkan aliran daripada kiprok ini tidak akan berjalan lancar karena di sini terhalang oleh kerak-kerak putih. Ini biasanya saya bersihkan menggunakan WD ataupun air panas di sini. Yang terakhir adalah kiprok. Nah, kiprok ini sangat penting. Kiprok ini adalah pendukung utama untuk pengisian aki. Usahakan kiprok ini adalah yang bagus. Dan misalkan ini rusak, ini aki tidak akan bisa berfungsi karena tidak ada pengisian. Ini fungsi kiprok adalah sebagai pengisian daripada aki yang diambil dari kabel kuning ini, yang dari spool keluar dari kabel merah ini ada dua, satu menuju ke kontak, yang satu menuju ke aki. Usahakan ini adalah bekerja dengan maksimal. Bila ini tidak bekerja dengan maksimal, saya yakin aki tidak akan terisi sehingga motor kekurangan arus listrik. Saya kira itu saja. Semoga apa yang saya videokan dapat diterima dengan jelas, dapat bermanfaat bagi sesama, bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.